wabarakatuh. Salam Pancasila, salam sejahtera, salam kebajikan, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam untuk kita semua. Bersama saya Marbawi Akaton, Kepala Departemen Politik Megawati Institute, yang saat ini mengkoordinir Klub Merawat Indonesia. Kita melakukan sarasehan, gitu. Sekarang yang ke-9 berarti, setiap Selasa sore dengan berbagai topik yang ringan tetapi mendalam, ya, tidak topik-topik politik praktis, elektoral yang biasa kita saksikan di media. Kita ingin berdialog dan guru gitu kepada rekan-rekan kita, anak-anak bangsa yang mendedikasikan dirinya dalam kegiatan-kegiatan yang kita akui sebagai upaya untuk merawat Indonesia, membuat Indonesia tetap eksis, tetap survive, membuat Indonesia tetap optimis dalam proses menuju peradaban yang semakin tinggi. Nah, dari berbagai topik yang berkisar ekonomi, sosial, budaya, senian, pendidikan, dan seterusnya, saat ini bersama saya Kang Farhan, Ahmad Farhan. Beliau adalah seorang penggiat peradaban Sindoro Sumbing. Sindoro Sumbing adalah dua gunung kembar, anggaplah demikian, berdekatan, Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing di Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan tempat yang bukan disinyalir, tapi sudah diakui oleh dunia arkeologi maupun dunia sejarawan kita, memiliki jejak peradaban yang tinggi, ya, yang tinggi. Di sana juga terkenal dengan wilayah tembakau yang berkualitas tinggi, juga tanaman obat lainnya yang saat ini banyak digunakan sebagai bahan dasar produksi jamu lokal maupun sebagai sumber penelitian akademik di bidang tanaman obat. Nah, Kang Farhan ini kegiatannya sangat luas, tapi kita akan lihat seperti apa sebenarnya gambaran peradaban Sindoro itu, karena selama ini lalu tentang Borobudur, lalu tentang Merapi, Merbabu, sekitarnya begitu. Tapi Sindoro Sumbing yang juga saya ikuti di beberapa buku sebenarnya memiliki peninggalan-peninggalan yang relevan untuk terus kita jaga dan kita kembangkan. Tetapi kita tidak ingin terjebak hanya pada masa lalu. Apa saja hal-hal di masa lalu itu yang bisa direvitalisasi bagi masa depan kita. Di luar soal-soal peninggalan situs, tetapi ada juga di sana tentang budaya pertanian yang lebih khusus, lalu ada tanaman obat yang lebih khusus, dan sebagainya. Silakan Kang Farhan nanti menceritakan apa saja yang sudah dilakukan, Kang Farhan berkegiatan ini seperti apa, dan bagaimana kok bisa berkelana di dunia perawatan jejak peradaban, gitu ya, dan seperti apa kedepannya itu penting bagi kita, lalu apa pesan-pesan bagi generasi muda bangsa Indonesia. Tentu saja topik ini nanti kita akan berputar dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai Pulau Rote. Kita akan lihat, kita akan mendengar kepada ibu kita tercinta Indonesia. Silakan Kang Farhan, monggo. Baik, selamat sore ya Bang Marbawi dan juga kawan-kawan semuanya yang sudah hadir di forum ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan untuk berbagi cerita terkait dengan apa yang sudah saya dan teman-teman lakukan, khususnya di daerah Wonosobo, di bawah dua gunung yang kami anggap sebagai pusaka
Dua gunung yang kita yakini, kita terima sebagai masyarakat yang hidup di sekitar gunung ini sebagai Linggayoni. Orang sering menyebut Sindoro Sumbing, atau kami juga punya referensi cerita rakyat, sebagian orang menyebut sebagai Sindara Sindari, atau sepasang gunung laki-laki perempuan. Kalau kita mengenal di dunia arkeologi ada Linggayoni misalkan dalam bentuk yang lebih kecil, berupa batu yang dipahat dibentuk sedemikian rupa, maka dalam bentuk yang natural kita memiliki Sindoro Sumbing ini sebagai Linggayoni yang tentu punya makna yang selaras dengan Linggayoni yang dipahami oleh masyarakat kita, bahwa ini fungsinya adalah fungsi keseimbangan, terutama keseimbangan alam, keseimbangan semesta. Fungsi-fungsi gunung adalah untuk menjaga kestabilan bumi dari rotasi dan seterusnya. Tentu di gunung juga ada hutan, ada kehidupan hewan dan seterusnya. Ada jutaan jenis tanaman yang punya fungsi semua untuk kehidupan manusia yang ada di sekitarnya. Nah, kita mengambil spirit Linggayoni, spirit pasangan dua gunung kembar, spirit dari Sindoro Sumbing atau Sindara Sindari itu sebagai spirit untuk bergerak menjaga kelestarian, keseimbangan alam. Bagaimanapun semodern apapun kita, peradaban ini akan berkembang terus, tetapi tidak bisa lepas dari pijakan masa lalu kita. Makanya kita menganggap apa yang ada di sekitar kita ini sebagai bagian dari apa yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur-leluhur kita itu sangat layak untuk kita buka kembali, kita pelajari dalam rangka tentunya untuk kehidupan kita pada hari ini dan juga kehidupan kita nanti yang akan datang. Masa depan tidak akan terbentuk tanpa kita berpijak pada kehidupan masa lalu, dan kita tidak akan sebatas semacam membanggakan bahwa leluhur kita adalah orang yang punya peradaban tinggi, tetapi hari ini kita mungkin sekedar menjalani kehidupan mengikuti alur yang dibentuk oleh orang lain. Sementara ilmu pengetahuan yang diwariskan kepada kita sama sekali tidak kita sentuh. Baik itu terkait dengan arsitektur, ya, terkait dengan dunia pengobatan dan seterusnya. Nah, salah satu konsen kita adalah dalam ini ada tim kita yang secara khusus mempelajari warisan naskah dari mbah-mbah kita itu, dipelajari kemudian kita cari dari naskah tersebut. Salah satu bagian isinya adalah terkait dengan nama-nama tanaman, nama-nama daerah yang di mana tanaman-tanaman itu tumbuh, dan sekaligus fungsi untuk terutama adalah fungsi untuk kesehatan. Nah, itu menjadi salah satu konsen kita. Ada tim kita yang secara khusus mempelajari itu kurang lebih sudah mulai setahun yang lalu. Dan juga sekaligus kita mempraktekkannya, di mana beberapa penyakit yang secara medis mungkin dinilai berat, tetapi dengan uji coba menggunakan ramuan-ramuan yang telah dipraktekkan oleh tim kita itu, ternyata mereka bisa secara medis terselesaikan dengan pengobatan lama, dengan ilmu pengobatan kuno yang diwariskan dari leluhur kita. Dan bahan-bahan yang kita pakai adalah bahan-bahan yang di sekeliling kita itu ada. Ya, jadi kita mendasarkan praktek itu melalui naskah yang ada, kemudian kita cari
tanaman-tanaman itu, kemudian kita ramu, kita berikan ke orang-orang yang membutuhkan, dan itu kita berikan secara gratis. Dan target kita nanti kalau kajian naskah ini sudah selesai, kita juga akan memberikan edukasi ke masyarakat secara umum, dan masyarakat nanti akan mempraktekannya sendiri. Jadi bukan dalam rangka kami mempelajari itu untuk memproduksi, entah itu dalam bentuk jamu dan lain sebagainya, tetapi orientasi kita adalah bagaimana masyarakat kembali mempelajari manfaat tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita untuk kehidupan, terutama kebutuhan kesehatan masyarakat kita. Dan itu semuanya disediakan gratis oleh Tuhan di alam ini, di sekitar kita ini. Kalau kita melihat salah satu kebutuhan terbesar kita di era modern ini kan kebutuhan tentang kesehatan. Ketakutan kita atas datangnya penyakit, misalkan memunculkan satu bisnis baru tentang asuransi misalkan, atau ketika kita sudah benar-benar terkena sakit, kita akan terbebani oleh biaya pengobatan, obat-obatan yang mahal. Dengan kita mencoba mempraktekkan beberapa ramuan-ramuan sesuai dengan petunjuk naskah lama tersebut, ternyata dengan bahan-bahan yang kita cari di sekitar kita, diramu, diproses sesuai petunjuk yang ada di situ, alhamdulillah banyak yang merasakan manfaatnya, dan salah satu kelebihannya adalah tidak ada efek samping. Ramuan-ramuan tradisional itu ketika kita praktekkan tidak ada efek samping, dan ketika kondisi tubuh kita sudah normal dan kita tetap mengkonsumsi itu pun tidak akan bermasalah. Dan hampir semua jenis ramuan tradisional itu punya manfaat yang sebetulnya luar biasa. Hanya mungkin perbedaannya dengan teknologi pengobatan modern mungkin jelas ada beberapa yang memang di situ ada kelemahan. Tetapi sekali lagi bahwa yang perlu kita tekankan bahwa untuk menapak peradaban kita yang akan datang di masa depan, pijakan masa lalu itu jangan sampai kita tinggalkan. Banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari sana. Tentu hari ini kita prosesnya adalah mempelajari rumusan racikan dari ilmu pengetahuan masa lalu itu untuk kita kemudian kembangkan. Kedepannya adalah kita kembangkan sebagaimana kebutuhan kita hari ini. Jadi kita tidak terus kaku, harus sesuai dengan petunjuk dari warisan leluhur kita, enggak. Artinya kehidupan ini terus berjalan, berkembang, tetapi kita tidak bisa meninggalkan sepenuhnya masa lalu untuk benar-benar menapaki kehidupan kita di era modern dan yang akan datang. Banyak hal yang sangat-sangat penting untuk kita pelajari hari ini mungkin sudah tidak dipakai lagi oleh orang-orang, tidak diingat lagi oleh orang-orang, tetapi saya yakin bahwa dengan kita membuka kembali catatan-catatan lama, mempraktekannya, kemudian membuktikannya ke masyarakat bahwa ini loh, dengan hal sederhana seperti ini, banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari sana. Itu fokus utama dari beberapa bagian dari tim kita yang mempelajari tentang tanaman-tanaman obat. Dan selain itu juga kita ada teman-teman yang bergerak di bidang seni budaya, ada juga teman-teman yang bergerak di bidang yang lain sesuai selera mereka lah mau ikut berkegiatan yang mana. Dan yang paling mungkin bagi sebagian orang agak kurang wajar itu ada teman-teman yang intens jelajah kuburan. Makam-makam tua, makam-makam itu didatang oleh teman-teman untuk dipelajari. Di situ pasti ada cerita masyarakat tentang siapa tokoh
yang ada di situ. Punya peran apa dalam kehidupan masa lalunya. Kemudian ada tambahan lagi yang unik, di situ banyak sekali pohon-pohon yang langka, baik itu pohon tegakan yang kayu keras dan seterusnya, yang di lingkungan sekitar sudah tidak ada, tetapi di lingkungan makam masih terjaga, masih lestari. Termasuk juga tanaman-tanaman obat yang dari naskah-naskah yang lama itu ternyata yang kita dapatkan tanahnya itu di sekitar makam. Jadi kita melihat selain makam juga ada tebing sungai. Tebing sungai juga karena jarang terjamah oleh manusia, itu biasanya juga menjadi bank tanaman. Sama kayak di makam ya. Makam juga menjadi bank tanaman, bukan hanya bank orang meninggal ya. Jadi di sana juga ini yang kita pelajari adalah di sekitar Sindoro Sumbing ya, di lingkungan sekitar sini. Kita tentu membatasi ini. Di luar Sindoro Sumbing kita tidak termasuk yang kita bahas. Karena kita fokus utamanya adalah di sekitar Sindoro Sumbing dan juga Pegunungan Dieng. Tentu kebudayaan terkait dengan makam ini mungkin di setiap daerah akan berbeda. Nah, ini yang kita bicarakan adalah yang ada di sekitar sini. Hampir semua makam karakteristiknya itu hampir sama. Yang pertama itu biasanya berada di perbukitan. Yang kedua itu pasti ada penanda makam berupa pohon-pohon, entah beringin, entah pohon macam-macam, banyak sekali. Kemudian juga ada tanaman-tanaman obat yang entah sengaja atau tidak di situ terjaga lestari, ketika di sekitarnya sudah hilang, sudah tidak tumbuh lagi, dan di situ masih ada. Jadi kita tidak seperti ziarah pada umumnya ya. Tentu di situ kita tetap mendoakan ya, sebagaimana umumnya orang ziarah, tapi kita punya sesuatu yang sedikit berbeda dengan kebanyakan orang. Karena selain ziarah kita juga belajar tentang sejarahnya, belajar tentang jenis-jenis tanaman dan seterusnya. Sampai ke nantinya kita harapkan adalah manfaat apa yang bisa kita berikan ke lingkungan kita, ke masyarakat sekitar, terkait terutama adalah tentang tanaman obat-obatan. Saya kira ini sangat penting karena krisis kesehatan, kemudian kebutuhan di dunia kesehatan kita itu, baik itu terkait jasa medisnya maupun obat-obatannya, itu kan semakin hari itu semakin tinggi, dan saya kira banyak masyarakat yang semakin keberatan untuk mengakses ini pengobatan entah di rumah sakit dan seterusnya. Di luar kita berbicara nanti soal kebijakan ya, tapi saya kira ini juga solusi penting untuk masyarakat dengan mengedukasi masyarakat bahwa ada banyak tanaman yang mempunyai fungsi bermanfaat untuk kesehatan. Maka kita harapkan nanti kebutuhan masyarakat terkait dengan kesehatan ini akan menjadi menurun, sehingga masyarakat nanti tidak lagi terberatkan oleh kebutuhan-kebutuhan itu. Dan yang paling penting adalah ketika mulai merasakan, melihat bahwa ada banyak tanaman yang selama ini mungkin dianggap gulma, tidak berguna, dianggap pengganggu misalkan, itu nanti akan menjadi dilestarikan kembali. Itu saya kira yang paling penting, karena melihat bahwa ada manfaat di situ, maka tanaman-tanaman jenis yang bisa untuk pengobatan, maka kita harapkan nanti akan kembali dilestarikan oleh masyarakat. Nah, itu kira-kira Bang Marbawi yang saya sampaikan sebagai prolog dulu. Oke, monggo. Ya, Kang, terima kasih ya untuk pengantar awal. Tapi sebelum nanti kita diskusi lebih jauh dengan teman-teman, saya ada pertanyaan dulu ini. Yang pertama begini, tadi sudah sekilas diterangkan Sindoro Sumbing, tapi kira-kira
apa membuat dia begitu penting dalam konteks peradaban di Pulau Jawa itu terutama ya. Yang kedua, apa sih yang betul-betul melatar belakangi Anda dan teman-teman untuk membuat satu persaudaraan? Saya baru dengar ada persaudaraan berbasis gunung ini kan, gitu. Biasanya persaudaraan itu berbasis sepeda, gitu, berbasis apa kuliner, begitu ya, Kang Dida ya, kan begitu. Nah, tentu Anda punya alasan tersendiri bersama teman-teman gitu. Itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga, ini bagaimana keadaan hari ini di sekitar sana dalam konteks membangun kesadaran publik sekitar tentang pentingnya ini Sindoro Sumbing ya dalam upaya untuk membangun kesadaran tentang budaya Indonesia yang kaya. Nah, itu dulu deh. Monggo. Panjang lebar nggak apa-apa. Mohon diingat-ingat aja. Tadi. Ya, yang pertama alasan kenapa Sindoro Sumbing itu menjadi penting, terutama bagi kami karena kami hidup di sekitar lereng-lereng gunung ini. Yang kedua, posisi Sindoro Sumbing yang berada di tengah Pulau Jawa, posisinya adalah berada di tengah-tengah Pulau Jawa, dan gunung ini unik karena dari sisi Wonosobo itu terlihat menyebutnya sebagai gunung kembar, atau dulu kita mengenal lukisan-lukisan yang ketika zaman SD misalkan waktu kita sekolah dulu itu selalu menjadi imajinasi anak-anak sekolah untuk menggambar, melukis itu adalah dua gunung, kemudian ada dua gunung zaman SD dulu, terus ada matahari ya, nyembul ya? Itu. Ada matahari nyembul itu Sindoro Sumbing. Saya tidak itu tahu Mas Dida, sejarah imajinasi melukis zaman SD itu rupanya itu. Ya. Jadi ada satu spot, kalau di masa-masa tertentu ketika garis khatulistiwa, matahari berada di atas garis khatulistiwa, maka di satu spot tertentu di Wonosobo itu kita bisa melihat di pagi hari matahari muncul, sunrise itu benar-benar berada di tengah Sindoro Sumbing. Persis seperti imajinasi kita kecil dulu ketika menggambar itu ya. Nah, saya tidak tahu dulu yang mengawali itu siapa, tetapi kenapa ini kemudian menjadi betul-betul sesuatu yang menjadi imajinasi semua orang sepertinya. Apakah ini kemudian terkait dengan sejarah yang panjang terkait dengan ada gambaran tentang satu wilayah yang sangat subur, yang di situ tempat matahari terbit, ada dua taman di kanan kiri dan seterusnya. Imajinasi di kitab-kitab suci saya kira gambaran-gambaran seperti itu juga ada. Tapi saya tidak berani memastikan bahwa ini loh yang dimaksud di narasi-narasi di ayat-ayat kitab suci itu maksudnya di sini. Tetapi saya kira itu kalau teman-teman suatu saat misal datang ke sini kemudian menyaksikan sendiri, saya kira kita bisa meresapi kayak pesan-pesan ayat suci di situ itu menjadi indah karena bayangan kita tentang sesuatu yang digambarkan dalam kitab suci itu seolah-olah ini loh, ini ada di hadapan kita. Nah, kira-kira kenapa kami mengambil penting Sindoro Sumbing selain kami hidup di sini juga kita meyakini bahwa posisi Sindoro Sumbing sebagai gunung laki-laki dan perempuan, yang mana kalau kita dari sini, dari posisi Wonosobo di spot tertentu itu, mohon maaf, puncak Sumbing itu mirip dengan punya perempuan. Ada titik-titik tertentu yang kalau kita lihat ya puncak Sumbingnya seperti itu.
teman-teman yang mungkin penasaran kepengen suatu saat ke sini bisa kami nanti mengantar. Yang paling enak nanti musim sekitar Agustus. Nanti dicek jadwal ini posisi matahari yang di Selama atas garis Agustus itu. khatulistiwa. Ya kalau musim-musim gini sering hujan, mendung kan nanti nggak ketemu posisi yang paling pas. Sesuai imajinasi kita dulu, Bang. Nah, kalau mau ngambil momen yang pas ya itu sekitar Agustus itu. Nah, itu saya kira menjadi sangat penting kenapa kemudian kita memilih nama juga menjadi persaudaraan Sin. Persaudaraan ini kita ambil karena kita tidak ingin kemudian kita terpola dalam model organisasi modern di mana secara manajemen dan seterusnya itu dalam bentuk yang kaku. Kita mengambil persaudaraan itu supaya kita lebih cair, supaya kita tidak terlalu pakem gitu ya. Harus melakukan ini itu dan seterusnya. Kita mengambil satu pola yang benar-benar cair. Mengapa kemudian kita sebut sebagai persaudaraan? Jadi siapapun yang datang, siapapun yang mau bergabung, siapapun yang mau mengambil peran di situ, kita tidak ada batasan kemudian harus Wonosobo misalkan. Nah, ketika kita memaknai Sindoro Sumbing sebagai satu simbol Linggayoni yang khas Nusantara, berarti kita juga berpikir bahwa kita nantinya suatu saat, entah kapan, apa yang kita dapatkan keilmuannya di sini akan bisa kita tularkan, kita kembangkan ke siapapun, ke manapun, selama itu adalah punya nilai manfaat untuk orang lain. Jadi prinsipnya adalah siapapun boleh, baik itu mengambil entah itu keilmuan, entah apapun, dan juga sekaligus semuanya boleh berbagi ilmu pengetahuan dan sebagainya. Yang kami lakukan mungkin masih sangat kecil, masih sangat minim ya, tetapi kita selalu membangun spirit untuk hal-hal yang besar, untuk sesuatu yang nilai manfaatnya itu untuk masyarakat luas. Ya walaupun kalau misal dicek mungkin kita belum apa-apa lah, yang kita lakukan mungkin belum akan terlihat, belum apa-apa. Tapi setidaknya pijakan niat kita adalah niat untuk sesuatu yang besar. Itu terkait dengan kenapa persaudaraan Sin. Gambarannya kira-kira seperti itu, Bang. Tadi yang ketiga, soal bagaimana cara persaudaraan Sin membangun kesadaran warga tentang arti dari keberadaan masa lalu Sindoro Sumbing dan nilai pentingnya bagi keberadaan mereka juga hari ini untuk membangun proyeksi-proyeksi mereka, karena rata-rata profesi warga kan petani ya. Yang biasanya mohon maaf tidak terlalu tidak terlalu responsif gitulah kira-kira terhadap upaya-upaya seperti yang Anda lakukan. Ini kan biasanya dilakukan oleh sekelompok anak muda intelektual yang punya kesadaran terhadap sejarah kampungnya begitu, lalu berupaya melakukan semacam sebutlah revitalisasi. Sentral gerakan kita itu kan sebetulnya di jelajah makam itu. Jadi kita datang ke satu desa ke desa yang lain, kita mencari informasi adakah makam tua di situ. Itu alat komunikasi kita ke masyarakat. Jadi selain kita mendapat informasi secara otomatis, kita juga akan berinteraksi dengan masyarakat, terutama sesepuh yang ada di situ untuk kita gali informasinya, sekaligus kita ada dialog, ada sesuatu yang mungkin sudah kita dapatkan informasinya, kita sampaikan ke masyarakat untuk membangun kembali model pertanian lama kita yang masih sangat relevan untuk kita praktekkan. Misal bagaimana menata jenis-jenis tanaman yang ada di sawah, di ladang itu bukan
monokultur. Tapi di situ harus ada penataan jenis-jenis tanaman yang di situ nanti fungsinya akan ada pengendali hama, ada nanti fungsinya untuk obat-obatan hama, dalam arti juga sekaligus untuk obat-obatan yang dikonsumsi manusia, bumbu-bumbu dan seterusnya. Nah, praktek pertanian monokultur ini kan menjadi problem yang yang cukup berat bagi masyarakat ketika mereka panen kemudian harga jatuh. Ya. Kemudian mereka akan kesulitan mengendalikan hama, membasmi. Kalau sekarang hama itu dibasmi ya, kalau dulu kan dikendalikan. Jadi penataan sosial masyarakat, penataan di lahan dan seterusnya itu kalau dalam ilmu pengetahuan lama itu kan sebetulnya terkait, semua ditata benar-benar. Jadi sampai kapanpun sebetulnya orang-orang yang misalkan jahat, misalkan ya kayak hama tadi, sebetulnya tidak akan pernah bisa dibasmi. Tetapi itu bisa dikendalikan. Hama, wereng segala macam itu tidak bisa dibasmi tetapi bisa dikendalikan. Nah, model pertanian kuno kita itu kan sebetulnya seperti itu. Yang kita berupaya untuk memberi pemahaman kembali ke masyarakat dengan cara bertanya. Pak, kalau dulu mbah-mbah kita itu yang ditanam apa saja? Terus kalau ada hama tertentu itu cara mengatasinya bagaimana dan seterusnya. Dengan model pendekatan bertanya seperti itu, maka kita tidak akan terkesan menggurui, tidak akan terkesan ya karena masih muda. Terus kadang secara psikologis orang tua juga akan sulit menerima ketika yang menyampaikan adalah lebih muda. Jadi kita juga mempertimbangkan hal-hal semacam itu untuk melakukan komunikasi ke masyarakat. Tentu upaya ini tidak secepat yang mungkin kita bayangkan. Kita butuh waktu yang akan lama, mungkin 5 tahun, 10 tahun mungkin baru akan terlihat. Kita tidak bisa memastikan, tetapi ya teman-teman dari hal itu dan terus melakukan upaya untuk komunikasi dengan masyarakat dengan jelajah ke makam itu menjadi punya alasan untuk berhubungan dengan masyarakat dengan cara bertanya sejarahnya, bertanya macam-macam, sekaligus kita menginfuskan secara tidak sadar ke masyarakat bahwa model pertanian lama itu masih relevan untuk kita aplikasikan, masih relevan untuk kita terapkan dengan biaya yang lebih murah, dengan hasil yang memungkinkan untuk lebih bagus. Ya, memang itu tidak mudah, tidak serta-merta orang kembali ke model pertanian. Bahkan kemarin ketika sekitar 4-5 bulan awal pandemi itu harga sayuran jatuh semuanya, itu sebenarnya kita manfaatkan untuk mengkampanyekan bagaimana pertanian itu ditata kembali seperti dulu, tidak monokultur, mengantisipasi jatuhnya harga dan seterusnya. Ternyata juga itu tidak mudah. Orang tidak kemudian serta-merta berubah dari pola yang hari ini bergantung ke pasar, kemudian kita tata ulang menjadi model pertanian yang basisnya adalah basis menata lingkungan, basisnya adalah pertama memberi kecukupan terhadap kehidupan keluarga dan seterusnya. Karena sekarang itu semua ukurannya adalah uang. Ketika ya mulai dari bibit, pupuk, semua mereka beli, maka mereka akan bergantung pada ini hasilnya harus bagus, harus banyak, dan harganya juga harus sesuai dengan BEP-nya, harus lebih dari BEP-nya. Nah, itu yang menjadi problem masyarakat kita, pertanian kita kurang lebih seperti itu. Dengan kembali ke model pertanian lama itu sebenarnya kita akan lebih menghemat, dan nanti yang kita gantungkan ke pasar itu setelah itu mencukupi kebutuhan kita. Misal kita punya lahan 1 hektar, setengah hektarnya adalah
kita tanami kebutuhan pokok kita, entah itu untuk padi, entah itu untuk ketela dan lain sebagainya, untuk hidup sampai panen lagi, misal 4 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Selebihnya adalah tanaman-tanaman obat, bumbu, dan seterusnya. Nah, sisa dari untuk mencukupi kebutuhan kita itu baru komoditi yang memungkinkan untuk dilempar ke pasar. Ibaratnya kalau orang judi, kalau model petani-petani di sini itu menanam itu sampai mengatakan ini judi. Jadi untung rugi itu seolah-olah satu nasib yang bagi mereka tidak pernah diketahui besok pas panen itu mau untung apa rugi. Tapi kalau yang kita coba tanamkan ke masyarakat agar separuh saja yang, atau setelah lahan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, baru sisanya itu ditanam komoditi yang digantungkan ke pasar. Itu mengurangi resiko sebetulnya. Mengurangi resiko kerugian. Kalaupun nanti di pasar ketemu harga yang bagus, ya berarti dia akan dapat untung. Kalau misal nanti ketemu harga yang nggak bagus, toh mereka secara kehidupan sampai nanti musim panen berikutnya mereka selamat, kebutuhan pokok mereka nggak terganggu gitu. Nah itu kira-kira yang proses bagaimana kita berkomunikasi ke masyarakat, upaya kita untuk menyampaikan ke masyarakat, tentu ini masih sangat belum terlalu ada pengaruh besar ya, belum bisa kita belum bisa kita banggakan sama sekali lah. Kita masih berprosesnya itu proses yang masih sangat minim. Karena kita juga konsen kita di kehidupan masing-masing, teman-teman ada yang kuliah, ada yang punya usaha, ada yang bekerja. Jadi meluangkan waktu untuk jelajah ke makam-makam, ke desa-desa itu juga sangat terbatas waktunya. Dan kita tidak punya pola khusus, misal harus seminggu sekali, atau 2 minggu sekali, sebulan sekali. Jadi sewaktu-waktu teman-teman kadang sendiri jalan kemana, melihat ada makam tua, mereka datang, mereka foto-foto, mereka foto makamnya, foto tanamannya, kemudian mereka bertanya ke masyarakat, ke sesepuhnya, kemudian informasi itu dibagikan. Nah, kadang-kadang seperti itu. Jadi kita tidak punya patokan khusus. Maka konsep persaudaraan ini menjadi sangat cair, menjadi sangat pas ya untuk komunitas kami yang ya tidak ada pengurus, kita tidak ada badan hukum, ya tidak ada apapun yang di model organisasi modern itu kita tidak punya. Jadi kita benar-benar cair, benar-benar cair. Pokoknya siapapun punya kesempatan, mereka jalan. Terus yang paling kunci adalah silaturahmi, komunikasi. Itu yang kita pegang adalah itu. Jadi kadang jalan sendiri, dapat informasi, dibagikan ke teman-teman. Itu terus menjadi diskusi dan seterusnya. Itu Bang Marbawi. Oke, saya menganggap bahwa ini Sindoro Sumbing apa Sumbing Sindoro ya yang pas itu? Mana dulu nyebutnya? Biasanya itu. Kita menyebutnya Sindoro dulu baru Sumbing. Oh, Sindoro Sumbing ya. Oke. Ya, kita akan pakai itu, Sindoro Sumbing. Jadi Sindoro Sumbing menjadi narasi ya, narasi narasi kebangsaan atau narasi peradaban bahwa ada masa lalu yang bisa kita pelajari dan kita jadikan sumber belajar. Jadi Sindoro Sumbing sebagai narasi, sebagai sumber belajar. Itu yang saya tangkap. Dan saya kira titik inilah yang menjadi titik terpenting sebenarnya. Apapun yang dilakukan oleh Kang Farhan bersama teman-teman di persaudaraan SIN atau secara personal begitu, bahwa Sindoro Sumbing itu menjadi sumber belajar. Dan saya kira di tempat-tempat lain ada juga Sindoro Sumbing di tempat lain yang secara empirik memang betul bisa dijadikan sumber belajar. Nah, saya masih punya banyak
pertanyaan kepada Kang Farhan, tapi di sini tuh sudah hadir jemaat klub merawat Indonesia yang setia seperti Mas Nandang, Kang Dida, Mbak Despi dan lain-lain. Biasanya juga memberikan pertanyaan atau komentar mencerahkan tentang topik. Saya dong mau bertanya. Ya, jangan panjang-panjang. Ya, harus ada penjelasan juga biar enak lah. Assalamualaikum, selamat sore semuanya, Mas Farhan. Di Pulau Jawa ini ada X3 Kepresidenan peninggalan Hindia Belanda yang menurut saya dari segi panorama itu tuh sangat indah ya. Parahyangan di bagian barat, Keduk di tengah, dan juga Besuki di timur. Sindoro Sumbing ini tuh Keduk lah sebagiannya ya kalau nggak salah itu. Nah, beberapa tahun yang lalu ya, sebelum pandemi, akhir 2018, saya pernah melakukan trip dari Salatiga sampai Magelang. Itu kan ada panorama 5 gunung, 6 lah, Andong, Merbabu, Merapi, Sumbing. Karena Sumbing itu tuh udah masuk ke apa namanya tuh perbatasan Kabupaten Temanggung dan Magelang kalau nggak salah, sebelah baratnya baru ke Wonosobo. Nah, dari beberapa titik yang saya turun dari kendaraan itu memang sangat menarik gitu. Ada festival lima budaya yang rutin diselenggarakan oleh masyarakat sekitar, komunitas di setempat itu, terutama di bagian Magelang dan Temanggungnya itu. Juga beberapa spot-spot hijau di sana yang udah dijalankan secara mandiri oleh komunitas anak muda di sana. Cuman yang jadi pertanyaan saya adalah gini, biasanya kalau suatu daerah itu sudah ditapaki oleh pendatang dari luar, apalagi pemerintah daerah setempatnya membuka rute-rute pariwisata, saya khawatir seperti Periangan di bagian barat dan juga Besuki di bagian timur, di mana Periangan itu udah jangan ditanya lagi. Begitupun Besuki ya, hingar-bingarnya Bromo itu berdampak kepada lingkungan. Nah, apalagi sekarang yang saya udah dengar itu sejak saya akhir 2018 ke sana pun di wilayah Temanggung dan Magelang tuh ada istilah Nepal Van Java. Nah, terutama kalau dia Magelang dan Temanggung itu kan masih wilayah Kedua dan sebelah timurnya Sindoro Sumbing kan. Nepal Van Java ini jangan sampai dijadikan alasan untuk pemerintah daerah, terutama Dinas Pariwisata dan Kebudayaannya, untuk mempromosikan peradaban ini tuh. Kalau biasanya kembali lagi ke awal kata saya tadi, kalau udah dijaki oleh para pendatang tuh ya biasanya berdampak ke lingkungan. Ya mungkin ada antisipasi apa dari komunitas ini sendiri, Mas Farhan? Saya cukup sekian aja. Soalnya saya juga nih akhir tahun nih, Bismillah, mau menjejaki Nusantara, diawali dari Danau Toba. Luar biasa. Terima kasih. Iya. Kang Dida, silakan. Mbak Despi juga silakan, saya tunggu, tadi sudah ngangkat tangan, silakan. Ya silakan lanjut aja, mantap, sudah mantap. Lanjut aja, Kang Farhan. Saya sudah sering komunikasi. Ini ada Muhammad Husni ini, barangkali mau merespon. Silakan, Kang Muhammad Husni. Monggo lanjut aja. Oke. Lanjut aja, ini maksudnya silakan ya, kumpul aja gitu. Ya Kang Dida itu loh, pandangan kebudayaannya loh. Itu Dida pandangan kebudayaannya udah barat, backgroundnya lihat Golden Gate, apa itu San Francisco itu. Jangan mentang-mentang isolasi nih. Iya. Isolasi. Saya ini aja mau iseng aja iseng. Itu yang gambar 2 gunung tuh yang ngegambar tuh pertama kali Tino Sidin, Kang Farhan. RI pertama kali. Ya. Sama ini apa namanya?
zaman itu kan semakin modern, Kang Farhan ya. Ya. Semakin modern, otomatis industri farmasi juga ada persaingan. Ya. Lalu juga persaingan dalam soal kompetisi bisnis, pendapatan keuangan dan lain sebagainya. Tentu ada tarik menarik. Ya. Gitu. Nah itu gimana Kang Farhan sebagai pegiat tadi tanaman obat itu ya? Apakah memang justru tanaman obat yang Kang Farhan giati ini itu juga memang sebenarnya ada ada keterlibatan industri farmasi yang lain ya untuk kebutuhan obat modern gitu seperti sekarang. Ya, ya. Oke. Ya, silakan Kang. Oke, saya jawab yang pertama dulu ya terkait dengan pariwisata ya. Ini menjadi tren yang mungkin di semua tempat ketika sebelum pandemi ini ya. Perputaran uang di dunia pariwisata itu kan luar biasa. Makanya program-program pemerintah terkait objek-objek wisata baru dan seterusnya itu menjadi sangat gencar sekali. Tentu teman-teman juga secara otomatis mengkhawatirkan bagaimana keterjagaan lingkungan ini bisa terus lestari ya. Kita mengupayakan beberapa kritik, beberapa pemahaman ke masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, kelestarian lingkungan dan seterusnya itu. Secara gerakan untuk membatasi kebijakan tentu kita tidak punya kemampuan ke arah sana. Memang secara umum pemerintah sedang pada waktu itu ya sebelum pandemi itu memang mentargetkan pendapatan di dunia pariwisata itu juga lumayan gede, makanya di banyak tempat pembangunan tempat-tempat wisata itu menjadi sangat masif. Terkait Sindoro Sumbing, memang kita punya satu keuntungan ketika akses mobil, akses kendaraan, bahkan kereta sampai hari ini belum bisa dihidupkan kembali. Pesawat juga tidak mungkin sampai sini. Nah, akses yang sulit ini menjadi satu keuntungan tersendiri bahwa semasif apapun pembangunan di dunia pariwisata, kalau di Wonosobo saya kira tidak mungkin akan seramai Bali atau tempat-tempat lain. Karena orang pasti juga akan mempertimbangkan tentang namanya orang mau berwisata kan soal kenyamanan di perjalanan saja sudah menjadi pertimbangan. Nah ini orang-orang yang jarang ke Wonosobo pasti akan takut ketika pertama kali menuju Dieng misalkan dengan akses jalan yang sempit, kemudian di sebelahnya ada lereng-lereng dan lain sebagainya. Belum lagi kesiapan kendaraan yang tidak semuanya bisa naik sampai ke Dieng. Jadi bagi kami itu tidak menjadi bagian yang perlu untuk terlalu dikhawatirkan. Kita lebih fokus ke bagaimana memberi edukasi ke masyarakat terkait dengan tadi bahwa sejarah kita adalah sejarah besar dan hari ini kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Leluhur kita adalah orang-orang besar, tetapi kita bukan apa-apa karena kita telah nyaris sepenuhnya meninggalkan mereka. Kita tidak pernah serius mempelajari kenapa mereka bisa membangun satu peradaban besar yang menjadi rujukan bagi wilayah-wilayah lain di sekitar Pulau Jawa atau sekitar Nusantara ini. Itu yang hari ini saya kira lebih antisipasi hal yang ditakutkan tadi ya. Sampah, pencemaran lingkungan dan seterusnya yang terkait dengan pariwisata. Ada teman-teman yang mungkin sudah bergerak di wilayah itu dan kita mengambil wilayah atau peran-peran yang lain yang komunitas-komunitas lain belum menggarapnya. Jadi kita melalui makam-makam tua ini
banyak hal yang bisa kita lakukan yang tidak dilakukan oleh teman-teman lain. Jadi konsen kita memang sama-sama lingkungan, tapi terkait dengan pariwisata kita mungkin tidak terlalu menyentuhnya. Ada teman-teman komunitas lain yang menyentuh wilayah itu, sehingga kita juga tidak perlu harus semuanya kita sentuh ya, karena energi kita juga nanti mungkin tidak akan sampai. Nah, yang kedua terkait dengan industri farmasi. Memang ini akan bisa menjadi satu ancaman serius bagi dunia industri farmasi terutama. Ini benar-benar terjadi ketika teman kita yang mempraktekkan ramuan-ramuan itu memberikan ke orang yang membutuhkan secara gratis, itu ya ada pihak-pihak tertentu yang mendatangi, mungkin niat baiknya adalah mempertanyakan tentang kandungan yang ada di tanaman-tanaman itu, ada efek samping atau tidak, dan seterusnya. Tetapi pada akhirnya kemudian pihak-pihak ini mengajak kerjasama. Silahkan kamu bikin ramuan-ramuan ini, nanti kami yang menjual. Nah, ketika tawaran-tawaran itu selalu kita tolak, maka yang terakhir adalah, ya sudah kalau gitu, kalau memang tidak mau bergabung ya, silahkan ramuan-ramuan itu jangan digratiskan. Artinya ya mau tidak mau, karena kita adalah edukasi dan ya menolong lah ya, menolong sesama itu ya. Ancaman dunia industri farmasi itu bukan akan kalah dengan sesama yang punya modal besar, punya tim riset yang canggih dan seterusnya, tapi akan kalah dengan edukasi, akan kalah dengan sukarela. Jadi kita punya prinsip seperti itu. Memang ini suatu saat akan menjadi ancaman besar, dan kita sudah mengantisipasinya itu. Beberapa pihak sudah mendatangi, mempertanyakan sampai ke ya ada semacam intimidasi dan seterusnya, dan itu wajar dan sudah kita persiapkan dari awal. Karena ini memang akan cukup berpengaruh nantinya pada kehidupan kita yang akan datang. Kita tidak menolak ilmu pengetahuan modern, ilmu medis yang hari ini dikembangkan, atau alat-alat bedah dan seterusnya. Tapi ada banyak hal yang masih kita bisa lakukan tanpa kemudian mengeluarkan biaya banyak. Bisa kita contohkan misal beberapa penyakit yang sudah kita uji coba itu, seperti orang terkena serangan jantung, stroke, kemudian hipertensi, kemudian vertigo, cuci darah, gagal ginjal itu, alhamdulillah kita uji coba berhasil. Dan ada beberapa penyakit lain yang agak-agak ringan itu kita uji coba, dan sampai hari ini kami masih mengatakan bahwa ini masih efektif dan murah, bahkan gratis. Kalau orangnya kita kasih tahu, mereka mau nyari sendiri, mereka meramu sendiri, prosesnya juga gampang. Paling ada yang proses basah, ada yang dikeringkan dulu baru direbus, setelah itu airnya diminum. Udah, prosesnya itu sangat mudah, sangat murah, bahkan gratis. Makanya edukasi ini menjadi penting ke masyarakat nantinya, supaya kayak tagline kita, persaudaraan Sin adalah sederhana dan mandiri. Ya. Jadi kita melakukan sesuatu itu dengan sederhana, yang kedua dengan mandiri. Mandiri itu mulai dari ilmu pengetahuan yang utama menjadi rujukan kita, adalah warisan leluhur kita. Artinya itu ilmu pengetahuan yang lahir di sini, yang lahir oleh leluhur-leluhur kita, itu yang menjadi rujukan utama. Baru kemudian kita merujuk ke ilmu pengetahuan lain yang mungkin sudah dikembangkan oleh orang Barat dan seterusnya. Dari sisi pengetahuan, dari sisi macam-macam itu kita upayakan prinsip 2 itu bisa kita pakai. Jadi kita mengutamakan kesederhanaan dan juga kemandirian. Sebisa mungkin kita mandiri dalam hal apapun. Itu, Bang. Ya, terima kasih, luar biasa.
saya masih ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah sebenarnya berapa banyak kecamatan ya yang mengelilingi ini, dan mereka secara tradisi, secara budaya sama atau tidak ya, itu satu. Yang kedua, memang betul tadi ada akses transportasi yang minim itu sebenarnya ada hikmahnya, yaitu tidak membludaknya wisatawan. Ya. Tapi kan bisa dibalik logikanya, sebenarnya dengan membludaknya wartawan, asal dikelola dengan baik, lalu punya manfaat ekonomi, begitu ya, dan meningkatkan kebahagiaan maupun kesejahteraan warga. Nah, memang pariwisata itu menjadi satu sumber perekonomian, perputaran uang yang sangat cepat dan melibatkan banyak orang ya. Ya. Itu kita tidak menolak itu. Yang pertama tadi bagaimana? Sebenarnya berapa kecamatan sih yang melilingi itu? Kalau di total ada berapa manusia tuh yang hidup di sekitaran lereng 2 gunung ini gitu? Ini kan dan apakah punya kesamaan adat kebiasaan juga sehingga memudahkan Anda untuk memberikan narasi Sumbing sebagai sumber belajar? Wilayahnya itu meliputi Kabupaten Wonosobo, Magelang, Temanggung. Itu jadi ada 3 kabupaten yang secara administratif berada di bawah 2 gunung itu, Sindoro Sumbing. Karakteristiknya, kebudayaannya hampir sama. Tidak ada perbedaan yang signifikan, enggak. Hampir sama. Masyarakat pegunungan itu dimanapun sebenarnya hampir sama. Ya keterbatasan kita untuk memberikan informasi, keterbatasan waktu dan seterusnya itu sampai ke problem pengetahuan yang selama ini yang mereka dapatkan di sekolah, informasi yang mereka dapatkan dari manapun itu yang menyulitkan kami untuk meyakinkan bahwa ini masih kita punya warisan ilmu pengetahuan yang masih layak untuk kita aplikasikan dan kita kembangkan. Ini memang problem mentalitas kita yang terlalu merasa rendah, merasa terbelakang, merasa tertinggal. Saya kira tidak kok. Setiap peradaban, setiap kebudayaan itu punya nilai kelebihannya masing-masing dan kesesuaian dengan di mana kebudayaan dan peradaban itu berkembang. Kita tidak bisa memaksakan model peradaban yang ada di luar lingkungan kita untuk sepenuhnya kita terapkan di sini. Kita yang matahari terbitnya itu tidak selalu berada pada jam yang sama, untuk menerapkan on time pada harus jam sekian itu akan sangat sulit. Itu dari hal sederhana. Karena matahari kita itu kan terbitnya kadang jam 5 lebih sekian, kadang jam sekian dan seterusnya. Artinya memang kita punya jeda waktu sedikit untuk perubahan, dan itu otomatis akan mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi perilaku dan seterusnya. Banyak hal yang harus mau tidak mau kita hubungkan. Hal-hal yang narasi-narasi cerita yang aneh-aneh misalkan di masyarakat terkait tempat-tempat tertentu, itu juga saya kira membentuk perilaku, membentuk pola pikir yang tidak akan kemudian kita tiba-tiba merubah sesuatu yang kita inginkan dengan ukuran modernitas itu kemudian kita terapkan sepenuhnya di masyarakat. Nah, itu yang membuat masyarakat itu seperti pola pikirnya kemudian kayak terbelah itu loh. Kayak pengen seperti negara maju misalkan, tetapi kita tidak bisa meninggalkan tentang narasi-narasi tentang tradisionalitas, narasi keyakinan tentang makhluk tertentu dan seterusnya. Tapi kalau kemudian kita balik bahwa ini adalah pengetahuan yang luar biasa milik kita, imajinasi leluhur kita tentang makhluk-makhluk itu kan sangat luar biasa. Ini kalau kita terima ini sebagai satu karya sastra misalkan, mereka bisa menciptakan ragam tokoh yang tidak terlihat oleh mata telanjang, tetapi bisa mempengaruhi pikiran masyarakat misalkan. Ada puluhan jenis dedemit misalkan. Kenapa itu tidak kemudian dikaji dari sisi
kesusastraan, dari sisi teater, misalkan ilmu pemanggungan dan seterusnya. Tapi hal-hal yang anggaplah itu sebagai tahayul, sebagai sosok-sosok yang tidak pernah ada, itu sebagai sebuah karya sastra yang secara lisan turun-temurun. Dan itu mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. Coba kita mencoba melihat itu dari sisi yang ilmu pengetahuan modern, tapi melihat realitas yang ada di masyarakat kita. Saya kira itu nanti akan menjadi menarik. Kenapa harus ada setan A, setan B, setan C, dan seterusnya. Itu kan seperti satu film yang seorang penulis naskahnya misalkan menciptakan tokoh-tokoh tertentu dengan karakter tertentu yang fungsinya adalah menghidupkan dramaturginya, teatrikalnya di satu pertunjukan misalkan. Nah itu saya kira kita generasi muda ini harus mulai melihat hal-hal semacam itu dari sisi yang lain, dari model pendekatan ilmu pengetahuan modern, melihat apa yang dulunya itu leluhur kita itu ciptakan. Kira-kira itu, Bang. Oke, kan kalau kita lihat itu posisi Wonosobo dan posisi Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Temanggung itu kan yang paling dominan ya dalam konteks keberadaan Sindoro Sumbing ya. Oke lah, ada betul, Magelang juga gitu. Nah, menurut Anda itu seberapa besar kolaborasi antar 3 kabupaten ini dalam upaya untuk membangun narasi Anda? Ada nggak Anda usaha ke sana sehingga upaya yang dilakukan seperti ngumpulin obat dan lain-lain itu menjadi lebih mudah untuk dilakukan? Atau Anda ingin mandiri apa adanya terus-menerus? Tentu kita juga menginginkan ya keterlibatan banyak orang itu akan memudahkan dan mempercepat upaya kita untuk menyelesaikan kajian dari kitab ini. Kita butuh banyak orang karena di situ juga disebutkan sampai ke wilayah-wilayah daerah Gunung Kidul, sampai ke wilayah Celong, Kabupaten Batang. Itu di situ disebut bahwa ada tanaman tertentu yang ada di sekitar sana. Nah, kita butuh banyak relasi sebetulnya untuk mempercepat proses ini sehingga nanti realisasinya ke masyarakat dalam bentuk edukasi sampai ke prakteknya itu bisa lebih cepat. Itu kita tidak menafikan itu bahwa kemandirian kita bangun itu bukan menjadi eksklusif seolah-olah milik kita atau teman-teman yang dari awal mendirikan misalkan. Kita tidak se-eksklusif itu, tidak sekaku itu. Kita justru membuka seluasnya siapapun yang ingin terlibat, dan kita punya cita-cita ada satu tempat yang bisa kita gunakan untuk semacam lumbung. Lumbungnya kita konsepnya sudah ada, namanya sudah ada, tetapi memang belum kita mulai karena pendataan jenis-jenis tanamannya itu juga kita belum selesai. Harapannya nanti lumbung itu akan jadi tempat penyimpanan sekaligus tempat distribusi. Ketika ada orang membutuhkan beberapa tanaman tertentu di lumbung itu ada, dan kita tinggal mengirim ke orang yang membutuhkan. Dan itu nanti imbal baliknya adalah yang kita butuhkan di situ juga bisa dikirim dari mereka, dari siapapun, entah itu lingkungan Sindoro Sumbing atau bahkan di luar Jawa atau dimanapun. Itu salah satu yang sempat kita obrolkan, kita cita-citakan untuk kita dirikan. Namanya adalah Lumbung Keropak Darmo Pamulih. Jadi keropak itu adalah jenis-jenis tanaman obat tadi. Darmo Pamulih itu adalah doa-doa atau mantra penyembuh. Jadi peradaban gunung itu bukan peradaban yang tidak mengenal ketuhanan, justru sebaliknya, bahwa apapun yang dilakukan oleh leluhur kita adalah semua dikaitkan dengan ketuhanan. Itu yang menjadi cita-cita kita, membuat lumbung tadi. Yang mungkin hari ini belum ada, mungkin. Itu, Bang. Oke,
Masih ada lagi yang mau disampaikan Kang Farhan karena kita mau jam 5. Apa saja yang ingin disampaikan kepada generasi muda ya? Apakah menurut Anda ada minat generasi muda terhadap yang dilakukan oleh persaudaraan SIN ini? Dan apa strategi Anda untuk membuat mereka tertarik? Yang kedua, pesan-pesan Anda ya sebagai closing statement. Karena di tempat saya juga mulai hujan ini, jadi nanti nggak kedengeran. Iya, oke. Yang terlibat di persaudaraan SIN ini justru anak-anak muda, Bang. Jadi kalau kita berbicara anak muda, maka yang kita lakukan sudah semuanya terkait dengan anak muda yang mau membangun silaturahmi komunikasi dengan orang-orang tua, dengan kaspuan. Ya. Yang paling penting adalah kita harus punya rasa kepercayaan diri bahwa apapun yang sudah pernah dilakukan oleh leluhur kita akan bisa kita pelajari, kita aplikasikan kembali, kemudian kita kembangkan untuk kehidupan kita hari ini dan juga kehidupan kita dan anak cucu kita nanti di kemudian hari. Prinsipnya adalah kita harus punya kepercayaan diri terhadap apapun yang telah dimiliki oleh kita. Alam kita, keilmuan yang ada di sekitar kita, itu menjadi penting untuk kita pelajari dan kita kembangkan tentunya untuk manfaat kita semuanya. Gitu, Bang. Oke, terima kasih Kang Farhan ya. Saya udah tidak bisa lagi mendengar itu karena hujan mulai deras sekali ini. Jadi saya kira cukup ya karena udah hampir jam 5. Dan silakan ini Kang Dida coba ditutup atau dibuat kesimpulan-kesimpulan karena suara saya sudah dikalahkan oleh jelas ini kok Bang aja. Jelas kok suaranya. Suaranya jelas Bang Bawi, lanjut saja. Ya, halo. Ya. Ya. Jadi cukup ya, Kang Dida. Cukup ya? Ya, cukup. Oke, kalau begitu terima kasih Kang Farhan atas waktu dan kesempatannya. Kita akan rekam ini dan kita share di media sosial. Semoga bisa dinikmati oleh seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Kita tetap optimis merawat Indonesia dari sulur-sulur kenusantaraan seluruh Indonesia. Udara, langit, dan bumi, bahkan di dalam tanah, kita siap untuk menggali warisan leluhur kita yang luar biasa. Bangsa ini sudah berabad-abad tinggal di sini membangun peradaban, ya mosok nggak ada satupun yang bisa kita pelajari. Masa semuanya harus dari luar? Kita tidak anti asing, tidak anti luar, tapi mosok ya kita itu nggak pede dan nggak punya sesuatu dari bangsa kita sendiri. Kita bisa belajar kepada burung, kepada hutan, kepada laut, kepada air, kepada sungai, kepada semilir angin, kepada tsunami, kepada gempa bumi, dan semua itu adalah guru-guru kita. Kita adalah bumi yang paling lengkap dengan guru-guru alam yang yang jujur kepada kita, tetapi kita selalu tidak jujur kepada alam dan selalu ingin memperkosanya. Nah, semoga dengan upaya-upaya kita ini, kita selalu semakin bijaksana, membangun Indonesia kita yang kita cintai bersama Klub Merawat Indonesia Megawati Institute. Sekali lagi terima kasih, Kang Farhan, Kang Dida, Mbak Devi, Mbak Despi, Kang Husni, dan teman-teman lainnya. Semoga kita bisa ketemu lagi setiap Selasa di kesempatan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Pancasila, Marbawi Akaton, Merdeka.